Program makan bergizi gratis alias MBG lagi jadi buah bibir nih sob. Banyak banget emang yang bisa dibahas dari program ini. Mulai dari maraknya kasus keracunan, program yang berhasil menjangkau puluhan juta orang, hingga bagaimana menggeliatnya UMKM dan terciptanya lapangan kerja baru. Setelah berjalan kurang lebih 7 bulan, apa aja sih yang udah berhasil dan apa yang belum tercapai dari program ini? Ya udah, yuk kita simak data-datanya. Sejak mulai diimplementasikan pada awal tahun 2025, program MBG diklaim sudah menjangkau puluhan juta orang. Menurut data dari Badan Gizi Nasional alias BGN, per Oktober 2025 ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 31 juta penerima manfaat. Targetnya luas loh, dari anak sekolah, balita, sampai ibu hamil dan menyusui. Untuk memenuhi kebutuhan gizi sebesar itu, total 1,1 miliar porsi MBG udah berhasil dimasak dan dibagiin. Tapi, di balik capaian yang fantastis ini, MBG nggak luput dari sorotan tajam sob. Salah satunya adalah soal isu keracunan makanan. Hingga awal Oktober ini, BGN melaporkan lebih dari 6.000 kasus keracunan akibat MBG. Sementara itu, menurut data lain seperti JPBI, tercatat lebih dari 10.000 kasus keracunan. Sedangkan menurut data Kemenkes, jumlahnya lebih dari 11.000 kasus. Kasus terbanyak dilaporkan terjadi di Pulau Jawa. Nah, menanggapi kasus itu, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi bilang kasus keracunan ini gak boleh jadi alasan buat programnya di-stop. Menurutnya, kasus keracunan MBG semestinya direspon dengan mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan yang ada, bukan hentiin programnya. Untungnya, hal itu beneran dilakuin sob. Misalnya, pemerintah mewajibkan SPPG atau dapur umum memiliki sertifikat layak higien sanitasi alias SLHS. Ini supaya kebersihan dan kesehatan makanan terjamin dan meminimalisir keracunan. Masih soal kualitas makanan nih, pemerintah juga mengklaim udah kerahin 5.000 juru masak profesional buat program ini. Gak cuma itu, Kemenkes juga membuka layanan pelaporan cepat atau hotline buat masyarakat yang mengalami gejala keracunan akibat MBG. Di sisi lain, program MBG juga diklaim berhasil menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kepala BGN Dadan Hindayana bilang MBG udah nyiptain sekitar 600.000 lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu meliputi pekerja dapur SPPG sampai pemasok bahan baku. Hal ini cukup masuk akal sih. Soalnya per 6 Oktober aja jumlah SPPG udah mencapai 10.000 lebih yang tersebar di 38 provinsi. Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, setiap satu SPPG itu bisa mempekerjakan 40-50 orang dan bekerja sama dengan 15-20 supplier bahan makanan. Jadi efeknya benar-benar berantai ya sob. Jumlah ini masih bakal terus naik. Soalnya pemerintah nargetin 31.000 SPPG di akhir tahun ini. Gak cuma itu, menurut Kepala BGN, tahun depan setiap dapur pelayanan diperkirakan butuh 450 liter susu setiap hari. Nah, buat memenuhi kebutuhan itu, program MBG diperkirakan bakal butuh pasokan 1,5 juta sapi perah. Kebutuhan pasokan yang gede ini dinilai jadi peluang bisnis baru dan bisa menambah ratusan ribu pengusaha baru di bidang pangan sob. Nah, itu dia data-data soal MBG sejauh ini sob. Di satu sisi, banyak yang minta program ini dievaluasi, bahkan dihentikan karena pelaksanaannya dinilai gak maksimal. Tapi di sisi lain, MBG juga menghidupkan puluhan ribu UMKM dan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Jadi kalau menurut kalian gimana nih? Masih layak buat dilanjutin atau di stop aja nih program? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yaudah, sampai jumpa di Bank Data episode selanjutnya. Bye.